Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming to this presentation and honor to meet you here. My name is Halsabila NPM 2241175. Class MNG 22B. Here I will explain about purpose and understanding of the main witness. Tujuan untuk menguji apakah dua sampel independen diambil dari populasi yang mempunyai mean yang sama. Asumsi variabel acak dalam tiap kelompok. Yang kedua, data berskala minimal, ordinal, interval, dan rasio. Atau jika data berskala interval atau rasio bila asumsi normalitas tidak terpenuhi. Mann-Whitney test adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal. Berdasarkan definisi di atas, uji Mann-Whitney test mewajibkan data berskala ordinat, interval, atau rasio. Apabila data interval atau rasio, maka distribusinya tidak normal. Sumber data adalah dua kelompok yang berbeda, misal A dan kelas B, di mana individu atau objek yang diteliti adalah objek yang berbeda satu sama lain. Understanding the Mann-Whitney test. Mann-Whitney test merupakan pilihan non-parametris apabila uji independen tidak dapat dilakukan karena konsumsi normalitas tidak terpenuhi, tetapi tidak dapat dilakukan karena asumsi. Meskipun bentuk non-parametris dari uji independen tes, uji Mann-Whitney test tidak menguji perbedaan Mann atau rata dua kelompok seperti layaknya uji independen tes, melainkan untuk menguji perbedaan median atau nilai tengah dua kelompok. Tetapi beberapa ahli tetap menyatakan bahwasannya uji Mann-Whitney test tidak hanya menguji perbedaan median, melainkan juga menguji mean. Mengapa seperti itu? Karena dalam berbagai kasus, median kedua kelompok bisa saja sama, tetapi nilai p-value hasilnya kecil, yaitu 0,05, yang berarti ada perbedaan. Penyebabnya adalah karena Mann kedua kelompok tersebut berbeda secara nyata. Maka dapat disimpulkan bahwa uji ini bukan hanya menguji perbedaan median, melainkan juga perbedaan mean. Seseorang akan melakukan uji Mann-Whitney test apabila menemui kasus diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan median, bentuk dan sebaran data sama, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Untuk lebih jelasnya, silahkan
lihat gambar bawah ini. Perhatikan dua himogram di atas, di mana bentuk lebar dan ketinggian keduanya sama, yang berarti bentuk dan sebaran data kedua kelompok sama. Tetapi median keduanya berbeda. Lihat bahwa histogram yang di atas lebih ke kanan daripada yang di bawah, yaitu dengan median 18 sedangkan yang di bawah dengan median 15. Maksud dari peneliti melakukan uji Mann-Whitney test adalah menguji apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Bagaimana jika bentuk dan sebaran dari histogram tidak sama? Apakah masih bisa dilakukan uji ini? Jawabannya adalah ya. Tetapi peneliti tidak lagi menguji perbedaan median dan mean, melainkan menguji perbedaan mean saja. Asumsi Mann-Whitney. Perbedaan uraian di atas maka dapat disimpulkan. Asumsi yang harus dipenuhi dalam Mann-Whitney test yaitu: 1. Skala data variabel terikat adalah ordinal interval atau rasio. Apabila skala interval atau rasio, asumsi normalitas tidak terpenuhi atau normalitas dapat diketahui uji. Yang kedua, data berasal dari dua kelompok atau apabila data berasal dari 3 kelompok atau lebih, maka sebaiknya digunakan uji Kruskal-Wallis. Yang ketiga, variabel independen satu dengan yang lainnya, artinya data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Mann-Whitney test prosedur. 1. HO tidak terdapat perbedaan rata-rata simpel satu dengan yang lainnya. Yang kedua, HA ada perbedaan rata-rata simpel satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, uji Mann-Whitney. Keterangan U1 sama dengan jumlah peringkat 1, U2 sama dengan jumlah peringatan 2, N1 sama dengan jumlah simpel 1, N2 sama dengan jumlah simpel 2, R1 sama dengan jumlah ranking pada sampel N1, R2 sama dengan jumlah ranking pada sampel N2. Yang keempat, daerah tolak. HO ditolak apabila U dihitung tabel berdasarkan nilai N1 dan N2. Yang kelima, menghitung kriteria penguji atau menentukan nilai uji statistik atau nilai U. Caranya: 1. Gabungkan kedua kelompok atau sampel independen. Yang kedua, urutkan tiap anggota mulai dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Yang ketiga, jika ada 2 atau lebih nilai pengamatan yang sama, maka peringatannya yang diberikan pada tiap-tiap anggota sampel adalah peringkat rata-rata. Yang keempat, hitung jumlah peringkat masing-masing bagian R1 dan R2. Kelima, menarik kesimpulan. Keenam, HO ditolak jika U tabel. Keenam, HO diterima jika U tabel. Problems example. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan kepuasan pasien
yang menggunakan asuransi BPJS dan asuransi umum. Diambil 12 pasien secara random yang menggunakan BPJS dan 15 pasien yang menggunakan asuransi umum. Skor kepuasan pasien dari kedua jenis asuransi tersebut diukur data ditampilkan sebagai berikut. Pilih nilai U terkecil, U sama dengan 24,5. Yang kedua, gunakan tabel U dengan N1 sama dengan 12 dan N2 sama dengan 15 dan diperoleh nilai U tabel sama dengan 33. 6 keputusan nilai U sama dengan 224,5, nilai U tabel sama dengan 33, HO ditolak. Yang ketujuh, kesimpulan, ada perbedaan rata-rata skor kepuasan pasien yang ikut BPJS dengan kepuasan pasien dengan asuransi umum. Exercise and answer. 1. Data berikut menunjukkan usia saat terdiagnosa diabetes tipe pada orang dewasa muda. Apakah usia saat diagnosia berbeda untuk pria dan wanita? Pria 19, 22, 16, 29, 24. Wanita 20, 11, 17, 12. Jawab. 1. Susun sesuai dengan urutan dari kecil ke besar. Yang kedua, tambahkan P atau pria atau W wanita pada data di atas. 2. Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif komponen ini, maka metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut. Menganalisis kinerja Wiraniaga PT Merapi Utama Pahama dengan visi dan misi perusahaan dengan uji Mann-Whitney secara manual. Kasus di atas terdiri atas 2 sampel yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu Wiraniaga yang tidak mendapat pelatihan dan Wiraniaga yang menjalani pelatihan. Di sini, data hanya sedikit dianggap, tidak diketahui distribusi datanya atau distribusi bebas. Maka digunakan uji non-parametrik dengan 2 sampel yang independen masing-masing. Value penjualan Wiraniaga diberi peringkat dari yang terkecil sampai yang terbesar. Thank you very much for your great invitation, ladies and gentlemen.